Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan banyak sekali rahmatnya kepada kita. Dan Rasulullah adalah panutan kita. Rasulullah adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, untuk membawa kebaikan, menunjukkan jalan kebenaran, dan memberikan yang terbaik bagi umatnya ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir nanti. Hadirin sekalian, ucapan yang pertama ketika awal Ramadan kita sering mendengarkan marhaban ya Ramadan, yang artinya selamat datang bulan Ramadan. Kita sering juga mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Tapi kita sendiri belum tahu. Kadang mungkin belum paham epistemologi dari kata Ramadan. Saya sedikit mencuplik dari beberapa kamus yang mengatakan Ramadan itu dari kata apa gitu. Ramadan itu dari istilah mana? Kalau merujuk pada beberapa kamus, kata Ramadan itu artinya dari kata istilah ya, Ramadan yarmudu, itu artinya mengendalikan, atau bahasa lain lebih ke menggembala. Apa yang digembala waktu itu? Yaitu orang Arab mengistilahkan Ramadan yarmudu, huwa yarmudu, dia sedang menggembala. Jadi yang digembala apa? Mungkin sapi, mungkin onta, mungkin ghanam atau kambing. Karena mungkin di Arab waktu itu banyak sekali kambing. Dan kebiasaan orang Arab juga sering mengembala kambing, termasuk Rasulullah ketika kecil mengembala kambing. Sehingga ada istilah Ramadan yarmudu, arti yang kalau di bahasa lainnya Ramadan, gembalaan. Secara istilah lain, kalau kita merujuk pada ini bulan gembalaan, apa yang digembala? Siapa yang menggembala? Dan buat apa menggembala? Disinilah kita agak berpikir lebih mendalam, bahwasanya yang digembala adalah diri kita. Nafsu kita yang digembala, nafsu kita yang dikendalikan. Nafsu kita itu membahasakannya seperti hewan. Semua orang punya nafsu. Jadi semua orang punya sifat hewaniah. Jadi animals itu tidak mempunyai akal. Hewan itu tidak punya akal, maka digembalanya pakai akal. Lewat akal lah kita tahu bagaimana menggembala nafsu kita. Saudara sekalian, nafsu masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang, mohon maaf, ada orang yang suka sekali dengan judi. Dia sulit sekali melepas kebiasaannya untuk berjudi. Seakan-akan kalau ada judi dan angka-angka untuk perjudian, dia mengadu nasib kalau bahasa Arabnya dulu itu, maka dia sangat menyukai itu. Dan itu adalah nafsu dia. Maka orang itu lebih fokusnya adalah mengendalikan bagaimana dia tidak bisa dia tidak melakukan perjudian. Itu adalah cara Ramadan untuk mengembala nafsu-nafsu manusia. Ada juga orang yang mungkin malas sholat atau belum tahu manfaat dan untuk apa dia sholat. Nafsunya mengatakan, buat apa sih sholat gitu? Kemana sih sholat? Toh banyak orang sholat, ini sedikit cerita mungkin. Toh banyak juga sih orang yang sholat tapi hatinya busuk. Kan lebih baik saya harus memperbaiki hati kita dulu untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk sehingga sholat kita nanti jadi baik. Mungkin itu salah satu terminologi manusia hari ini. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi yang harus kita pelajari bahwasanya di Ramadan ini kita mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan kesenangan kita. Kalau tadi ada yang suka sekali dengan berjudi,
Ada satu orang yang mungkin malas sekali untuk sholat. Atau mungkin ada orang yang suka sekali mencuri, korupsi. Atau mungkin ada orang yang sangat suka sekali maksiat yang bernama zina. Yaitu zina mata, zina hati, atau mungkin zina yang lebih dalam lagi. Itu adalah manusia-manusia yang kita sering melihatnya di sekitar kita. Atau mungkin diri kita masing-masing. Saldo miroh kita kembali ke diri kita, kita kembali ke dhamir kita, kepada hati kecil kita. Apakah itu baik? Kalaupun tidak baik, bagaimana untuk bisa mengendalikannya? Maka momentum Ramadan, pengembalaan ini, itu menjadi awal dari kita mengetahui diri kita, kembali kepada diri kita, bagaimana mengendalikan nafsu masing-masing kita. Ya, nafsu itu seperti anak kecil ya. Kalau kita mengistilahkan dalam istilah-istilah Arab, nafsu itu seperti anak kecil yang menyusui ibunya. Dia tidak akan putus, atau kalau bahasa Jawanya mungkin ya, atau bahasa Indonesianya itu disapi, diputus untuk tidak menyusui lagi selama 2 tahun. Tapi kalau anak itu dibiarkan, itu sampai besar menyusui kepada ibunya loh. Dan itu terjadi banyak sekali. Kalau ibunya masih tidak memutus untuk menstop atau menghentikan menyusui anaknya di umur sudah lebih dari 2 tahun. Karena itu adalah nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Yang kalau kita tidak putus, kita tidak strength, kita tidak disiplin, kalau kita tidak berani untuk mengambil keputusan, maka dia akan terus saja. Dia akan terus melakukan yang mungkin tidak baik. Karena nafsu seperti anak kecil. An-nafsu dalam bahasa Arab lain juga mengatakan dia itu diri kita. Nafsul ilmi itu artinya seilmu, sekufu. Nafsul amali itu juga sama. Artinya nafsu itu ya manusia juga itu sendiri. Ada satu istilah nafsul mutmainnah, lawama, itu istilah-istilah di Al-Quran yang mengatakan bahasanya nafsu itu juga bisa tenang. Dan nafsu itu juga bisa sangat lawama. Jadi kita tinggal pilih yang mana. Ya ayatun nafsul mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.